Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Raditya Cesario. Gimana kabar kalian hari ini? Kali ini gua mau compare, mau bahas persamaan dan perbedaan dari kedua helm ini yang ada di depan gue. Pasti dari bentuk kalian udah tahu ya, helm apa? Helm retro full face yang di sebelah kiri gue ini JP Signature dan di sebelah kanan gue tuh Ink Trooper. Biar gampang ngomongnya gue Ink bukannya yang kayak, biar gampang biar cepat. Dan emang helm retro full face ini buat kalangan kalian yang balik lagi ya ke era 90s ya. Apalagi gue kelahiran 92, gue ngeliat helm ini jadi ya emang bentuknya ini helm retro gitu ya. Jadi buat kalian yang kaum motor-motor custom udah pasti cocok banget kalau pakai kedua helm ini ya. Cocok nggak bang? Sama dipakai helm-helm lain. Nah itu tergantung dari pandangan kalian. Dari pandangan gua sih kalau menurut gua itu tergantung dari konsep motornya juga, bukan dari transmisi ya. Maksudnya transmisi itu bukan dari motornya bergerigi atau matic atau motor kopling apa gimana. Itu tergantung dari konsep motornya. Kalau emang motor bebek tapi konsep motornya cocok pakai untuk helm retro, itu menurut gue cocok-cocok aja. Motor matic apalagi, kalau tergantung kalian tuh mau konsepnya mau samain juga warna motor juga itu bisa masuk-masuk aja. Jadi tergantung dari kalian lah ya. Jadi gue gak bisa tuh, ini helm ini cocok sama helm apa itu tergantung dari pandangan kalian masing-masing juga ya. Perspektif kita kan berbeda-beda. Jadi menurut gue itu tergantung dari benar-benar konsep motornya ya, bukan dari transmisinya. Oke? Sekarang gue mau bahas dari desainnya kedua helm ini, dari JP Signature. Oke, dari bentuk helm dulu deh ya, bentuk helm. Udah kelihatan berbeda sekali. Ya, kalau sama jadi sama dong ya. Jadi emang bentuknya ini berbeda banget. Di kamera masuk ya Nar ya? Ya masuk ya. Dan kalian udah pasti tahu ya lebih tinggi mana ya, lebih tinggi Ink Trooper. Dia emang lebih ke atas dan untuk JP Signature lebih ke belakang. Ke belakang ini. Jadi emang bentuknya berbeda sekali walaupun sama-sama retro full face. Dari lunar, kelihatan kan ya Nar ya? Dari batok gedean yang mana? Gue soalnya kok dari sini nggak terlalu kelihatan sih. Ink Trooper ya, Ink Trooper ya. Iya emang kelihatannya gue juga kalau gue pakai sih kayak gue karena badannya kurus ya. Walaupun helm ini keduanya enteng, tapi pas gue yang pakai kurus itu kalau pakai Ink Trooper kelihatannya agak gede banget helmnya. Jadi kepala gue kayak gede banget, gitu, badan gue kecil gitu. Kalau pakai JP Signature ya bentuknya pas lah bentuk helmnya, gitu ya. Dari samping udah kelihatan. Dan untuk desain ya. Desainnya ini gue pakainya yang hitam doff ya untuk JP Signature ini, karena kalau gue baru ready stok warna kuning nih. Untuk yang Ink Trooper warna grey juga habis, jadi yang ada warna kuning nih ya. Dari JP Signature ini menurut gue keren banget ya, apalagi doffnya ini finishingnya ini bener-bener keren banget, bikin enak di mata lah ngeliatnya ya. Apalagi logonya ini bener-bener kayak retro ya, font tulisan JP-nya bener-bener support kayak retro gitu. Signature helmet keren kan untuk fontnya ya. Dan dia sudah DOT ya, sertifikasi DOT dan SNI. Jadi sama-sama dua sertifikasi nih. Nanti gue sebutin juga nih kalau Ink Trooper juga ada dua sertifikasi ya. Ini ukuran L juga. Untuk desainnya bener-bener udah polos, simple gitu aja, karena emang helm retro nggak mungkin ada spoiler bawaan ya, jadinya jadi motor sporty. Di bagian depan juga ini sudah ada filter, di bagian belakangnya juga ada filter, jadi benar-benar debu kalang lah, nggak masuk total gitu ya. Batu-batuan kecil apalagi nggak bakal masuk. Untuk Ink Trooper juga sama desainnya, simple gitu, cuman ada logo Ink, tapi menurut gue jadi kurang kesannya ya logo gitu. Coba dibuat kayak Inknya itu tulisannya kayak retro gitu, fontnya apa gimana. Tapi ya simple, karena simple jadi menurut gue oke-oke aja gitu ya. Udah sertifikasinya udah dua juga, ada DOT, ada SNI ya. Jadi sama ya, sama-sama SSL nih yang gue compare nih. Tapi yang bikin membedakan itu untuk bentuk helmnya. Kalau Ink Trooper ini kayak ada lekukan di bagian tengahnya, kesannya jadi kayak emang retro gitu ya. Oke, untuk bagian desainnya juga udah gue bahas ya. Sekarang di padnya. Untuk padnya itu Signature lebih doff, ini mungkin karena doff, jadi kalau ini kan glossy untuk padnya.
Ini warna doff jadi kelihatannya lebih kayak mewah ya, dan dia kelihatan lebih panjang karena mulutnya juga lebih panjang. Kalau Ink Trooper dia dapetnya pendek untuk topinya karena ya nyamain sama bagian mulutnya. Kalau ini lebih panjang jadi lucu guys ya. Sama nih kalau padnya JP pendek jadi bantet, jadi kayak lucu gitu ya. Gitu, padnya ini juga gampang dilepasnya. Gue coba copot ya. Gimana kalau sama-sama dicopot? Oke. Copot, dan Ink Troopernya juga gue copot. Nah, tetap kelihatan retro. Untuk JP sih emang kesannya udah retro banget sih emang ya. Apa dari pandangan gue aja ya, gue nggak tahu sih menurut pandangan kalian, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk kalau Ink Trooper ini jadi kayak kelihatan kayak helm full face biasa sih ya. Iya. Tapi mungkin dari depannya tetap retro sih. Lu ngeliatnya gimana, Nar? Sama-sama retronya tetap kelihatan nggak walaupun ininya dicopot? Kalau menurut gue sih JP lebih dapat untuk tetap kelihatan kayak retronya ya walaupun dicopot padnya. Ini padnya perbedaannya ya, pendek sama panjangnya ya, segini lumayan. Dan ini emang lebih gampang dilekuk dia nih untuk padnya nih tuh. Kalau JP keras, berarti lebih solid ya. Taruh sini. Berarti untuk kesamaan tadi udah gue sebutin ya, sama-sama dapat pad ya di dalam pembeliannya. Desain juga sama-sama simple, retro ya udah pasti retro full face ya. Dan untuk inner visornya, nah inner visornya ini yang walaupun sama-sama ada inner visornya, tapi ini ada yang bikin beda gitu ya. Kalian udah bisa tebak apa ya, dari samping aja udah kelihatan nih. Untuk JP Signature itu nggak terlalu nutup. Nggak terlalu nutup ya, jadi masih ada celah di bagian sininya nih. Jadi kalau hujan mungkin tetap hujan deras ya, mungkin kalau gerimis nggak terlalu ya. Kalau deras itu udah pasti membasahi dalam busa di sini. Seperti itu. Untuk Ink Trooper ini rapet pet. Ada karetnya juga ya di sini ya. Jadi benar-benar rapet gitu guys. Jadi angin enak gitu, nggak terlalu masuk kalau ditutup. Nah ini dia nih ya, persamaannya sama-sama ada inner visornya atau ada visornya, sama-sama light smoke ya untuk kedua helm ini. Jadi kalau siang hari itu nggak terlalu apa ya, meredam sinar matahari gitu kalau light smoke. Kalau dark smoke kan bener-bener ada matahari, kelihatannya jadi kayak nggak kelihatan gitu mataharinya. Kalau light smoke itu tetap ada, tapi enaknya di malam hari untuk light smoke itu tetap kelihatan. Walaupun motornya nggak pakai lampu apa gimana masih kelihatan gitu. Karena kalau dark smoke itu malam-malam tuh serem guys. Jadi harus bener-bener lampu gitu, lampu jalan harus kelihatan, cahaya mobil juga harus kelihatan. Kalau nggak bener-bener wah, jangan ngebut ya. Jangan ngebut kalau pakai dark smoke. Gua saranin sih jangan. Jadi kalau pakai dark smoke menurut gua itu harus pelan-pelan guys, oke? Udah gua buka, di sini ada tulisannya sih. Di sini nggak ada sih, nggak ada tulisannya anti scratch ya untuk visornya ini. Kalau di Ink Trooper tuh ada anti scratch, jadi anti gores intinya ya. Oke. Untuk bahan helmnya ini sama-sama ABS ya guys ya. Bahan helm pada umumnya udah pasti SNI. Jadi helmnya itu walaupun enteng tapi kuat gitu. Ini enteng banget guys, kedua helm ini enteng. Walaupun kalian ngeliat Ink Trooper apalagi gede ini tuh enteng guys. Itu kurang lebih di 1,3 kilo. Jadi menurut gue tuh udah enteng banget. Oke, kita langsung bahas ke bagian ini nih, list bawah ini. List bawahnya ini kalau JP Signature itu ada list chrome-nya. Jadi kesannya kayak retro, kayak mewah gitu ya. List chrome untuk di Ink Trooper jadi karet doang. Tuh karet aja. Untuk desainnya sendiri, JP itu terkenal banyak motif. Motif itu banyak banget. JP Signature kalian bisa lihat sendiri di Tokopedia-nya Bos Helm, itu banyak banget untuk motifnya di JP Signature. Tapi di Ink Trooper tuh masih sedikit dan benar-benar gitu, bukan gitu-gitu aja ya, gimana gitu-gitu aja ya. Maksudnya nggak terlalu kayak di JP. JP itu benar-benar motifnya itu bisa dibilang ekstrim gitu, benar-benar motifnya itu kelihatan. Kalau di Ink Trooper mungkin bisa dibilang kayak semi motif gitu, motifnya nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu berani lah gitu. Kalau JP Signature ini udah terkenal motifnya tuh banyak, bagus juga, finishingnya keren. Ada Baba ya, JP Signature Baba, JP Signature yang Venom itu kan keren tuh ya.
jadi kelihatan lebih garang. Dan ini gue yang warna solid untuk JP Signature. Oke, kita bahas di bagian interior. Nah, interiornya itu udah pasti nanti kelihatan beda ya kalau sama Trooper ya. Kalau bagian untuk kalau helm JP itu dia ada sini ada kulit sintetis di bagian sisi helmnya, di bagian sini itu kain. Nah, untuk busa pipinya itu dia sistemnya kancing, bukan velcro. Oh, ada velcro-nya di bagian atasnya ini. Tapi ada dua pakai kancing gitu. Sistem pengunci juga sama-sama menggunakan double daring. Emang udah pada umumnya ya, udah pada standarisasi sekarang kebanyakan helm banyak yang menggunakan double daring. Ink Trooper. Nah, Ink Trooper ini lebih mewah karena gue suka warna coklat-coklatnya ini, kulit sintetis gitu, dipadukan sama kayak busa helmnya nih. Jadi benar-benar dijahit gitu. Jadi kesannya kayak luxury gitu bagian dalam helmnya. Keren sih ya. Sistem penguncinya juga sama, double daring. Dan untuk busa pipinya itu dia pakai velcro dan ada kancingnya juga sama. Ini gampang dilepas ya, jadi kalian kalau mau dicuci ini helmnya mudah ya, removable inner padding ya. Untuk Ink Trooper dan untuk yang JP sama removable inner padding juga, jadi gampang dicuci lah, washable ya. Kalau kalian udah perjalanan jauh kotor tinggal dicuci aja. Nah, untuk perbedaannya lagi, untuk ini gue lepas ya. JP Signature itu benar-benar polos guys, alias nggak ada untuk intercom slot ready. Pertanyaannya, bisa nggak dipakai intercom? Bisa aja, tapi mungkin lebih diakalin lah. Jadi kan karena nggak ada slot buat speaker ya, mungkin speakernya pakainya yang kecil dan kalian akalin aja sendiri gitu mau ditaruh di mana. Tapi mungkin kurang nyaman kali ya, karena nggak ada slotnya gitu. Gue belum pernah nyoba sih pakai intercom di helm yang nggak ada slot intercomnya. Tapi kalau gue nanya teman gue, itu bisa-bisa aja, tapi ya agak diakal-akalin seperti itu guys. Ya, ini nggak ada lubang intercom. Dan untuk di Ink Trooper itu ada lubang intercomnya. Kita buka, untuk ini juga buka itu enak, gampang ya. Untuk kedua helm ini busanya di bagian sebelah sini tuh ada. Nah, tinggal dibuka. Itu kelihatan dalam lagi buat speakernya. Ya, itu bagian sini. Enak. Nih bagian bulutannya. Gue pasang lagi ntar hilang. Jadi buat perjalanan jauh gitu pakai intercom kan emang buat sunmori gitu kayak udah harus gitu ya kebanyakan orang ya. Jadi ini udah support. Jadi menurut gue ini bisa jadi perbedaan ya, perbedaan JP Signature sama Ink Trooper. JP Signature itu belum support untuk intercom slot ready-nya. Oke, perbedaannya lagi, berarti perbedaannya itu dari fitur ya guys ya, JP sama Ink Trooper itu, yaitu tag wearable glasses. Untuk tag wearable glasses di Ink Trooper itu sudah ada, tapi untuk di JP Signature itu belum ada. Bisa nggak bang pakai kacamata? Nah itu sama aja kayak tadi intercom, bisa aja, tapi tergantung bentuk kepala kalian juga, sama size helm yang kalian pakai juga. Mungkin kalau mau nyaman di JP Signature ini mau pakai kacamata itu harus upsize. Misalkan kalian biasa pakai M, pakainya L gitu. Jadi pakai kacamata tuh nggak terlalu pegal di bagian kanan kirinya gitu. Nanti gue coba deh ya pakai sama gue pakai kacamata juga. Jadi buat kalian perbandingan tuh enakan mana tuh dilihatnya kalau retro full face ini dipakai gue yang orang kurus gitu. Ntar gue kasih lihat juga ya. Jadi itu ya tadi lebih ke upsize kalau mau pakai kacamata biar nggak terlalu pegal di sini. Untuk yang Ink Trooper udah pernah gue coba, linknya di sebelah kiri ya, udah pernah gue review juga helmnya, itu enak banget makanya langsung zep masuk gitu, kayak nggak ada hambatan, kayak udah ledes itu helmnya, maksudnya bener-bener masuk tinggal masuk kayak gitu. Wah enak sih kalau udah support penggunaan kacamata gitu. Nanti gue coba juga ya pakai di sini. Sebenarnya sih mungkin kepala gue kan kecil ya, mungkin gue masih bisa pakai kacamata di JP Signature. Makanya itu takutnya kalau gue bilang bisa di kalian pas beli, wah bang ini nggak bisa, kepala gue sakit. Nah itu gue takutnya seperti itu, karena kalau di gue sih bisa gitu, masih agak bisa lah dipaksa-paksain gitu. Kan bentuk kepala orang juga beda-beda gitu, seperti itu. Oke, udah gue bahas juga untuk tag wearable glassesnya. Apalagi nar yang belum tadi yang gue bahas untuk perbedaannya. Kayak udah ya tadi bisa
bisa terbilang perbedaannya cukup banyak ya untuk Introoper sama JPX Signature. Tapi kalau dari bentuk retronya itu dan motifnya itu dapat di JP. Nah, pasti banyak yang nanya nih, Bang, mendingan mana berarti sama Introoper sama JPX Signature? Itu tergantung dari kalian juga, sama kebutuhan dari kalian. Kalau menurut gue sih dua-duanya, menurut gue. Karena dari bentuknya aja itu udah beda, kecuali bentuknya agak sama gitu ya. Bentuknya mirip, ini kan beda gitu. Jadi buat kalian koleksi yang punya motor custom juga, pasti kan kalian juga koleksi helm-helm custom, pokoknya helm-helm yang bentuknya retro full face gitu. Menurut gua kalian harus punya kedua helm ini karena fungsinya juga bukan fungsi, maksudnya kebutuhan juga beda. Kalau kalian ngejar bentuk helmnya mungkin lebih ke JPX Signature gitu, biar dapat kesan retronya. Kalau Introoper itu bisa kemana aja. Karena kalau kalian nggak dipakein pad jadi kayak helm full face biasa. Kalau pakai pad ya baru kelihatan retronya dapat banget gitu. Dan gue langsung masuk ke harganya. Untuk harganya nih, untuk di JPX Signature. JPX Signature ini yang solid itu di harganya di 605.000. Dan untuk yang motif di harga 625.000. Untuk motif banyak banget, nggak mungkin gue sebutin satu-satu di sini. Kalian bisa lihat aja langsung di Tokopedia-nya Bos Helm Retro atau Instagramnya Bos Helm Retro. Dan untuk Introoper juga sama lagi. Untuk harga di 700.000 untuk yang motif ya. Untuk yang solid di 660.000. Harganya berarti beda berapa tuh? Untuk yang solid di 55.000 ya Nar ya? Iya, jadi 55.000. Worth it nggak menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kalian bisa coba langsung untuk kedua helmnya itu bisa langsung datang ke toko kita di Jalan Bintara Raya, Ruko Bintara. Di Sentra Niaga Bintara, Blok B0405 di dekat Pasar Keranji. Ya jatuhnya Bekasi Barat, perbatasan dekat Jakarta Timur lah. Jadi masih dekat ya dari mana-mana. Dari Jakarta, dari Bekasi, merapat lah. Oke, semuanya linknya ada di deskripsi intinya. Tinggal diklik aja, oke? Udah gak ada lagi ya yang bisa dibahas ya. Jadi gimana ya, kalian lebih suka yang mana? Terus di kolom komentar. Gue suka dua-duanya. Gue Raditya Cesario, salam Sobat Helm.